Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 5 Mei 2023, Jumat, hari biasa Pekan Paskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Tias Banusu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1-6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Judul renungan kita pada hari ini, janganlah gelisah hatimu. Rasa gelisah merupakan salah satu persoalan yang senantiasa dialami dan dihadapi oleh manusia. Rasa gelisah ini bisa saja disebabkan oleh pelbagai persoalan yang dialami oleh manusia dalam hidupnya setiap hari. Misalnya, orang merasa gelisah karena kondisi kesehatannya akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Orang tua bisa saja merasa gelisah karena tunggakan kuliah anaknya belum selesai dilunasi. Mahasiswa bisa saja merasa gelisah karena belum menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, sedangkan waktu pengumpulan sudah lewat batas waktunya. Tukang ojek atau om sopir bisa saja merasa gelisah karena sudah setengah hari belum mendapatkan penumpang. Ia merasa gelisah karena tidak bisa memberikan setoran yang cukup untuk bos. Para pegawai dan pekerja di kantoran bisa saja merasa gelisah karena sudah beberapa bulan tidak diberi gaji, sedangkan pelbagai kebutuhan dalam rumah tangga harus dipenuhi. Para pastor dan para frater bisa saja merasa gelisah karena belum mempersiapkan diri dengan baik untuk memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau ibadat syukuran. Singkatnya, perasaan gelisah bisa saja muncul kapan saja dan di mana saja, serta dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Yesus dalam perpisahannya dengan para murid, Ia memberikan nasihat kepada para murid untuk tidak merasa gelisah, melainkan percaya kepada Bapanya dan percaya kepadanya. Yesus meyakinkan para murid untuk selalu berharap padanya, selalu mengundang dan menghadirkan Yesus dalam segala perutusan dan pewartaan kabar sukacita, dan juga menghadirkan Yesus dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Hemat saya, nasihat Yesus kepada para murid juga dialamatkan kepada kita sebagai pengikut
dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus mau mengajak kita untuk tidak gelisah dalam menghadapi persoalan yang kita alami dalam hidup. Kita mesti yakin dan percaya bahwa segala cobaan dan tantangan yang membuat kita merasa gelisah, takut dan cemas, toh pada akhirnya akan berakhir. Tuhan mengetahui kekuatan dan ketahanan diri kita. Oleh karena itu, tidak akan ada suatu persoalan yang kita hadapi melampaui kekuatan dan ketahanan diri kita. Asalkan saja kita mau menyerahkan seluruh perjuangan, pergumulan, dan persoalan kita kepada Tuhan. Segala persoalan yang membuat kita merasa gelisah, takut, dan cemas, hendaknya kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan bisa saja menjadikan persoalan atau kegelisahan yang kita alami sebagai jembatan yang menghantar kita pada jalan yang baik dan yang benar. Mungkin saja melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau menegur kita, mau mengarahkan kita pada suatu situasi kehidupan yang lebih berarti dan bermakna. Hidup yang berarti dan bermakna hanya ditemukan dalam Bapa, dan satu-satunya jalan menuju Bapa adalah melalui putranya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, jangan sampai rasa gelisah membuat kita tak berdaya. Artinya bahwa kegelisahan adalah sesuatu yang manusiawi sekali, asalkan kita tidak boleh berlarut-larut dalam kegelisahan itu. Hendaknya kegelisahan tidak membawa kita pada situasi putus asa dan mudah digoda dan jatuh dalam dosa. Sebaliknya, kita mesti memiliki secerca harapan kepada Kristus bahwa setelah pencobaan dan tantangan ini ada nikmat yang membahagiakan. Setelah hujan ada pelangi yang indah. Demikian juga bagi orang yang percaya pada Kristus, bahwa setelah sengsara ada kebangkitan yang mulia. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa janganlah gelisah hatimu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa bertahan dalam segala cobaan yang kami alami dalam hidup kami setiap hari. Buatlah kami untuk senantiasa menyadari dan menghadirkan Engkau dalam seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.